Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Neva Azhara dari Prodi PAUD 1B. Untuk memenuhi tugas UAS dari Bapak Umar, di sini saya akan memaparkan beberapa penjelasan tentang infak, zakat, dan sedekah. Yang pertama yaitu zakat. Seperti rukun Islam kan ada 5 ya, dan salah satu itu adalah zakat. Nah, kita akan bahas tuh apaan sih zakat itu. Nah, zakat merupakan salah satu rukun Islam dan wajib ditunaikan jika sudah memenuhi ketentuannya. Apa aja sih ketentuannya? Nanti kita bahas. Sedangkan infak itu dipakai sebagai istilah bagi pemberian dalam rangka menunaikan hajat atau keinginan. Pemberian uang belanja dari suami untuk kebutuhan rumah tangga, pemberian upah pegawai dan semacamnya adalah infak. Bila infak ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan pahala dari Allah, maka ia menjadi sedekah. Namun, bila infak dilakukan bukan jalan dalam mencari pahala, maka itu tidak disebut sebagai sedekah. Nah, pengertian infak yang dikemukakan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi yaitu, langsung artinya saja, ketahuilah bahwa infak adalah pembelanjaan harta-harta atau harta benda untuk hal-hal yang mengandung kemaslahatan. Oleh karena itu, orang yang menyiapkan harta bendanya tidak bisa disebut sebagai munfik atau orang yang berinfak. Dapat disimpulkan kalau infak itu lebih umum ya, karena mencakup sedekah juga zakat. Seperti itu. Sedangkan sedekah itu apa yang diberikan seseorang dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu sedekah. Dan tercakup di dalamnya juga zakat gitu. Nah, bedanya zakat itu merupakan sedekah wajib dikeluarkan atau diambil dari harta tertentu seperti emas, perak, binatang ternak, barang-barang berharga gitu ya. Di samping itu, zakat juga diberikan ke kalangan tertentu dengan jumlah 8 atau al-asnaf as-samaniyah pada waktu yang tertentu juga. Zakat wajib dikeluarkan jika sudah memenuhi beberapa ketentuan. Nah, ini ketentuan orang yang wajib zakat, yaitu Islam. Pastilah orang Islam tuh wajib zakat. Islam. Terus merdeka, nggak jadi budak. Maksudnya kita bisa juga itu gajian sendiri, uang sendiri gitu, simpanan sendiri. Terus yang ketiga, kepemilikan yang sempurna. Nah, maksudnya itu punya kita sendiri, punya diri sendiri gitu. Yang keempat, mencapai nisab. Ya, itu nanti setiap barang atau benda ada nisabnya masing-masing. Yang kelima, haul dalam jangka satu tahun. Nah, sekarang ada macam-macam zakat ya. Zakat fitrah, terus ada lagi zakat dagangan, zakat tanaman buah-buahan, zakat emas dan perak, dan zakat mawashi. Nanti kita jelaskan satu-satu. Zakat apa tadi? Zakat fitrah yang biasa kita lakukan di saat hari raya. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan pada bulan Ramadan. Pintar. Dengan syarat tertentu. Yang satu, Islam, tidak kafir. Maksudnya dia itu bisa mencari uang sendiri, dia bisa mencukupi kehidupannya, bahkan kehidupan keluarganya, memenuhi masa terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan, memiliki kelebihan, maksudnya ya sing sugih, yang kaya itu memberi makanan pokok ke keluarga yang kurang gitu pada malam hari raya gitu. Jadi, tapi bukan hanya orang kaya yang boleh zakat. Pokoknya gini, yang boleh zakat tuh orang yang merasa dirinya mampu. Aku mampu menghidupi keluarga. Aku mampu menghidupi diriku sendiri dan keluargaku. Jadi aku wajib zakat. Seperti itu. Enggak harus aku ini nggak punya harta banyak gitu. Enggak harus, tapi yang memiliki harta banyak itu ya malah harus zakat mereka. Nah, ya, seorang wajib membayarkan zakat itu atas dirinya dan orang muslim yang wajib dinafkahi olehnya. Misalkan seorang ayah itu wajib mengatasnamakan zakat fitrah itu untuk istrinya, anaknya, seperti itu. Misalkan ibunya jadi tanggungan si ayah, ya udah ibunya juga gitu. Zakat fitrah itu biasanya mengeluarkan bahan makanan pokok.
Contoh kalau di Indonesia beras ya, kita kan sering di SD disuruh bawa beras setiap Ramadan gitu, pas harinya gitu kita disuruh bawa beras, nanti dibagiin gitu sama teman-teman yang kurang mampu. Yang kedua, ada zakat dagangan. Zakat dagangan maksudnya itu barang-barang dagangan di akhir tahun di jumlah harganya menggunakan standar harga pembeliannya, baik modal dagang mencapai nasab atau tidak. Modal dagang loh ya, modalnya ini baik mencapai mencapai nisab atau tidak. Jika harga dagangnya mencapai nisab di akhir haul atau akhir tahun, maka seorang wajib menzakatinya. Mencapai satu nisab, maka dia mengeluarkan 1/4 dari 1/10-nya. Yang ketiga, zakat tanaman dan buah-buahan. Ya, kalau kita punya perkebunan, punya ladang gitu juga wajib menzakati ya. 10% jika diairi dengan air hujan, dan wajib 5% jika diairi oleh daulab atau mesin pompa air, maksudnya air dari tandon, dari tempat air, dari sumur, dari sungai gitu. 4. Zakat emas dan perak. Nah, ini tuh wajib banget dizakatkan ya, emas asli tanpa campuran apapun. Nah, yang punya emas gram-graman, ayo jangan lupa zakat. Nah, yang wajib dizakati itu yang itu loh, maksudnya itu milik sendiri gitu, milik sendiri. Kalau kita toko emas, yuk kita lihat dagangan kita, nanti kita maksudnya zakat perdagangan. Kalau emas itu milik kita sendiri, berarti maksudnya zakat emas dan perak. Tapi kalau perhiasan itu tidak usah dizakati.